terkait dengan ini Pak, sekarang mungkin dari kejaksaan Pak ya, selaku penuntut ya, dan dalam hal ini terkait dengan restoratif justice ini, bagaimana sih Pak ya sebenarnya di kejaksaan itu ya, apakah memang ada dasar atau pelaksanaannya ya, apakah sama dengan di kepolisian atau bagaimana seperti itu ya. Terus ada beberapa Pak catatan yang di LBH ya, yang perlu kita menjadikan perhatian bersama. Saya beberapa ini menangani perkara yang di kepolisian ya sudah damai gitu Pak, kan gitu. Nah, persoalannya adalah ketika damai itu istilahnya mau janji untuk di dalam perjanjian itu dibuat untuk ada kesepakatan damai kan, seperti itu. Misalnya mau membayar atau melunasi kan gitu, atau mengganti daripada biaya yang telah dirugikan. Tetapi setelah dikesepakati itu tidak dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang paling tidak dari pihak kejaksaan mohon petunjuk bagaimana terkait masalah seperti itunya. Persilakan Pak Monti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat rekan-rekan dari penyidik Polres Konawe, teman-teman dari Bapas dan seluruh hadirin yang berada di tempat ini. Jadi saya langsung saja bahwa untuk restoratif justice saja di kami itu udah ada peraturan jaksa agungnya. Jadi untuk restoratif justice itu dia diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Nah, kalau restoratif justice ini sebenarnya sebelum ada perja ini itu lebih ada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Nah, restoratif justice ini awalnya diterapkan dalam perkara-perkara yang anak berkonflik dengan hukum. Nah, anak berkonflik dalam hukum ini di sini adalah dia umur 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, kalau untuk pelaksanaan restoratif justice di kami, jadi tetap dengan adanya SPDP, diawali oleh SPDP, itu akan ditunjuklah beberapa satu atau dua orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Nah, setelah kalau misalnya di RJ di tingkat penyidik tidak terlaksana, di kami pun juga ada berdasarkan Perja nomor 15 itu, tapi tetap memandang dari segi beberapa persyaratannya. Di antaranya itu dari Perja nomor 15 itu dia ancamannya di bawah 5 tahun, terus nilai kerugiannya tidak melebihi dari 2.500.000. Dan kalau kita hubungkan dengan sistem peradilan anak Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, di sini dia juga bukan pengulangan dari tindak pidana. Kalau untuk mekanisme bagaimana kami melakukan restoratif justice, itu restoratif justice ini ada sebenarnya kalau dalam bahasa hukumnya adalah penyelesaian masalah non litigasi di luar pengadilan. Ini adalah memberikan jalan untuk antara pelaku dengan korban untuk menyelesaikan secara damai. Tapi kalau dari kami mungkin agak sedikit ini pada saat, karena restoratif justice ini itu bukan berasal dari kami. Intinya inisiatifnya bukan berasal dari kami, kami hanya sebagai mediator atau mediasi, bahwa pelaku dan korban mau berdamai, ya kita memediasi. Nah, setelah kami melakukan mediasi, kami melaporkan dan kami akan ekspos sampai Kejaksaan Agung. Nah, dari Kejaksaan Agung lah baru kita mengekspos bahwa perkaranya seperti ini, dinamakan seperti ini. Kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan bahwa ada kesepakatan tapi tidak terlaksana, ya oke, memang
secara anunya bahwa salah satu pihak tidak menyepakati atau tidak menepati isi dari kesepakatan ini. Nah, dari situlah restoratif justice ini, walaupun dia udah berdamai, kita punya jangka waktu bahwa oke, kita udah damai, untuk mengganti kerugian, misalnya ada kerugiannya, oke, dalam berapa lama ini anunya gitu. Kalau ini kita harus ada kedua pihak kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan ini tidak ini, barulah kami melanjutkan ini ke tahap penuntutan gitu. Mungkin dan saya bilang dari hukum adat sendiri dalam Undang-Undang Dasar pun sudah diakui bahwa keberadaannya ada. Namun walau hukum adat ini oleh negara diakui, tapi tidak serta-merta bahwa kita harus mengesampingkan hukum positifnya atau dalam hal ini pasal-pasal dalam aturan pidana. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Selebihnya kita akan tanya jawab lah, lebih baik kan? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih ya. Jadi sudah ada penjelasan dari kejaksaan. Mungkin sekarang dari Bapak saya. Mohon maaf ini Pak. Jadi ini kan dari kami ya selaku penyelenggara, seperti bahasa kami tadi itu dari banyak dari organisasi ya, ada dari organisasi berataskan keagamaan, betul memang selaku tokoh ya, karena pada dasarnya kasus-kasus anak kan gitu, yang ataukah perempuan yang berkonflik dengan hukum itu sekarang lagi marak kan gitu. Nah, inilah peranan dari tokoh masyarakat, orang tua dan pihak-pihak terkait kan seperti itu, untuk bagaimana bisa dalam hal ini mempunyai persepsi, satu pemahaman ya, satu dalam bagaimana kepentingan terbaik untuk anak seperti itu. Nah, di dalam perjalanan ini selaku Bapak di Bapas ya, lembaga permasyarakatan ini, di dalam melakukan penelitian kemasyarakatan itu ya, artinya kami ini kan ingin banyak tahu bagaimana terkait dengan informasi hal-hal apa saja yang memang menjadi fokus utama ya di dalam melakukan penelitian kemasyarakatan itu. Ya, mungkin itu yang menjadi ini ya, untuk dibagikan Pak. Silakan Pak. Kami pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan. Jadi dalam posisi kami dalam sistem peradilan pidana anak, tepatnya di ayat 1 pasal 1 ayat 13, bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, pos adjudikasi, mulai dari pra adjudikasi sampai pos adjudikasi. Artinya apa? Sejak pertama perkara itu diadukan, kami wajib melakukan pendampingan. Olehnya itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam waktu 1x24 jam, penyidik sejak perkara itu diadukan sebenarnya wajib melakukan koordinasi dengan kami sebagai pembimbing kemasyarakatan. Itu bahasa undang-undang. Nah, jadi begini, berbicara mengenai tema kita hari ini, seperti disampaikan Bapak tadi dari pihak kejaksaan, bahwa kita mengetahui bahwa di negara Indonesia itu hukum yang berlaku ada dua, hukum positif, hukum yang berlaku dengan hukum adat. Akan tetapi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, untuk mengakomodir hukum adat itu sering terbentur dengan asas legalitas. Kenapa? Bahwa dalam ketentuan itu bahwa seseorang tidak dapat dihukum, dipidana, kalau tidak ada aturan yang mengatur itu. Sementara hukum adat kebanyakan untuk seluruh Indonesia ini jarang yang berbentuk tertulis. Nah, alhamdulillah dengan lahirnya ide restoratif justice itu mengakomodir hukum adat
setiap kultur budaya, saya tidak usah ambil contoh jauh untuk khususnya Kabupaten Konawe, bahwa di sini ada hukum adat Tulaki. Alhamdulillah, kami selama melakukan pendampingan, kalau saya pribadi sejak 2014, jadi apabila ditanyakan di mana eksistensi hukum adat, dengan adanya restoratif justice mengenai dengan masuknya di situ di Persih, di situ sudah mengakomodir semua hukum adat, bahwa di situ keberadaannya benar-benar ada dan diakui. Nah, saya ambil contoh kemarin 2014, saya melakukan pendampingan di Kejaksaan Pak, perkara persinahan. Nah, bahwa di sini hukum adat Tulaki itu ada namanya Peuhala. Nah, ini karena si istri ini yang melakukan persinahan, usianya masih di bawah umur, belum 17 tahun, belum 18 tahun. Bahwa undang-undang kemarin kan Undang-Undang Nomor 3 tahun 97, pengertian anak itu dibatasi apabila dia sudah menikah, dia bukan dibilang anak. Alhamdulillah dengan Undang-Undang Nomor 11, jadi pengertian anak itu cuma mengacu pada usia. Walaupun dia telah menikah, kalau usianya belum 18 tahun, dia masih anak dan kami wajib melakukan pendampingan. Nah, olehnya itu kemarin pas upaya di Persih dilaksanakan di Polsek Kabuki Pak, saya mohon izin Pak, gagal. Nah, dan kami selaku pembimbing kemasyarakatan selalu mendorong masuknya hukum adat, proses-proses itu, bahwa disampaikan ke Bapak penyidik tadi bahwa menerima upaya perdamaian. Dengan dasar itu kami melakukan penelitian bahwa ada upaya perdamaian dari situ, dan itu masuknya hukum adat situ. Nah, jadi kami mendorong untuk bahwa diadakan adat Moweah. Nah, di Amiroro, setelah dilaksanakan proses adat itu Pak, baru di Persih itu dinyatakan berhasil. Artinya apa? Bahwa secara implisit hukum adat itu keberadaannya benar-benar ada, masuk dalam ranah. Hanya kami dalam proses di Persih hanya sifatnya melegalkan, asas legalitasnya. Saya kira itu Pak. Nah, terus mengenai tugas kami melakukan penelitian kemasyarakatan, khusus anak berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum, kami sebenarnya fokusnya di situ. Pertama, mengenai asal-usul anak ini, kami teliti bahwa benar dia anak, asal-usulnya, terus latar belakang keluarganya, secara psikologi dia punya keadaan ekonomi, kondisi keluarga, terus kondisi psikologinya, kondisi rumahnya, terus sehingga kami dapat menarik kesimpulan bahwa anak ini melakukan tindak pidana ini penyebabnya apa, dengan mengambil filsafat-filsafat hukum dengan kaidah-kaidah ketentuan hukum yang berlaku, sambil melakukan analisis dan memberikan rekomendasi saran kepada penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam memutuskan perkara. Sebab dalam Undang-Undang SPPA bahwa putusan hakim yang tidak memperhatikan atau mempertimbangkan saran dari kami sebagai pembimbing kemasyarakatan agak berat juga nih Pak. Iya, sebenarnya agak berat juga. Itu batal demi hukum Pak. Jadi sebenarnya makanya kami sebenarnya berat juga karena sangat vital sekali Pak ketika kami memberikan saran yang jadi sebenarnya ada satu asas yang kami pegang, bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir. Nah, jadi kami disarankan untuk bahwa sebagaimana sebisa mungkin untuk melakukan upaya perdamaian, walaupun persyaratan di Persih semang dimaksud bahwa dalam pasal 7 ayat 2 bahwa bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ada tindak pidana ancaman yang di atas 7 tahun tidak bisa di Persih. Tapi kami wajib mengupayakan, mendorong itu, memberikan advokasi kepada anak untuk dilakukan upaya perdamaian. Kenapa? Selain masuknya itu, bahwa ujung tombak terakhir peradilan pidana anak itu Pak ada di tangan hakim. Ada di tangan hakim. Minimal ada pertimbangan hukum bahwa dalam memutuskan undang-undang kekuasaan kehakiman, dalam memutuskan perkara, selain hukum formil Pak, berdasarkan keyakinannya. Kami menggugah keyakinan itu bahwa adanya para pihak yang sudah berdamai, ya melalui proses apakah dia secara hukum adat, dan itu bisa mengubah, memberikan pertimbangan pada hakim untuk melakukan putusan yang tepat terhadap anak. Karena efeknya nanti setelah dia diputus, kami juga melakukan pembinaan. Ini anak mau diarahkan kemana untuk kepentingan terbaiknya ke depan. Nah, biasanya orang bilang kalau sudah putus sudah selesai. Kami belum selesai tugas kami sampai dia sudah mandiri dan dewasa. Jadi agak berat juga tugas kami Pak. Mungkin
Saya itu dari kami Pak. Untuk selanjutnya mungkin nanti didiskusikan, mungkin ada teman dari kawan saya Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati rekan-rekan kepolisian dari Polres Konawe, rekan-rekan dari Kejaksaan Konawe, akademisi, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan panitia. Terkait diskusi kita hari ini yaitu ekstensi keberadaan hukum adat dalam perspektif restoratif justice dalam perkara pidana perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait peran kami dalam restoratif justice itu sudah ada semenjak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada saat kami diberikan materi restoratif justice itu, kita sudah upayakan di dalam perkara anak. Kalau untuk perkara dewasa, kebetulan waktu saya skripsi, saya mengangkat yang ADR. Sepengetahuan saya itu semenjak 2010. Semenjak 2010 sudah ada yang namanya ADR, penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Itu yang diterapkan di kepolisian. Nah, terkait peran kami dalam peran pemasyarakatan dalam restoratif justice ini untuk di perkara anak, kami sama seperti rekan saya yang disampaikan, kami mulai dari pra adjudikasi sampai pos adjudikasi. Seperti yang disampaikan rekan saya, untuk perkara anak semenjak ada laporan polisi sudah seharusnya pihak penyidik untuk koordinasikan ke kami, sebab terkait identitas anak terkadang, mohon maaf, saya ada di beberapa tempat terkadang udah seminggu kami baru diberitahu, sementara kita dikejar waktu, akhirnya kami koordinasi lagi sampai pengalaman saya kemarin sampai di kejaksaan masih kita simpang siur terkait umur anak. Makanya dalam restoratif justice terus di dalam penanganan anak, harapannya kami selaku pembimbing kemasyarakatan, setiap pada saat ada laporan polisi terkait umur anak yang belum kita ketahui, itu dikoordinasikan kepada pembimbing kemasyarakatan. Terus untuk perkara pidana perempuan yang berkonflik dengan hukum, untuk saat ini peran pemasyarakatan itu berada pada pos adjudikasi, karena kami tidak bisa melakukan pendampingan dari kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan. Kami cuma bisa melakukan pendampingan untuk perkara anak. Perkara anak itu yang umurnya belum 18 tahun dan untuk pos adjudikasi perkara anak, kami melakukan pendampingan itu dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan dan memberikan rekomendasi dalam pengadilan. Untuk pos adjudikasi untuk perkara pidana perempuan yang berkonflik dengan hukum, kami cuma bisa melakukan pendampingan pada saat pengambilan litmas untuk hak-haknya, hak-hak warga binaan terkait apakah dia bisa diusulkan integrasi atau yang saat ini produk baru Kementerian Hukum dan HAM itu asimilasi rumah. Jika memenuhi syarat, baru kami rekomendasikan. Setelah rekomendasi yang bersangkutan keluar, kami masih melakukan pembimbingan pengawasan hingga pidananya selesai. Artinya yang kami keluarkan itu tidak serta-merta kami biarkan begitu saja. Bekerja sama dengan pemerintah, dengan penjamin, dan untuk saat ini di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Kendari, kita sudah launching untuk pengawasan warga binaan, narapidana perempuan atau dewasa maupun yang anak pidana, untuk dilakukan pengawasan bersama oleh pemerintah, oleh masyarakat melalui
sistem websitenya itu bisa dibuka di Google, itu ada wasdakpas, wasdakpas.com, itu sistem pengawasan kami. Jadi bila mana masyarakat menemukan sesuatu yang tidak sesuai untuk si pelaku atau si warga binaan, masyarakat bisa secara langsung melaporkan ke kami. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya ya, bahwa masing-masing kelembagaan ini mempunyai peranan ya yang sangat penting di dalam bagaimana menangani perkara anak ini. Mungkin yang ini sekarang dari akademisi Pak Ramam. Jadi terkait dengan hukum adat itu ya, yang sejauh mana kita ketahui sudah banyak tadi dipaparkan bahwa keberlakuan hukum adat itu masih dipertahankan seperti itu. Secara terlepas dari itu di Konawe kan kita ketahui banyak Pak ya, beraneka ragam suku ya, ras yang memang notabene keberlakuan hukum adat itu tadi sudah disampaikan masih tetap konsisten. Nah sejauh ini mungkin bisa mungkin dipaparkan sedikit Pak terkait dengan hukum adat yang memang masih kan eksisnya itu ya, yang mana-mana saja yang merupakan bagian daripada hukum-hukum adat yang memang bisa dipertahankan, sejauh mana relevansinya dengan hukum positif itu sendiri dan terkait dengan hukum yang ada di kita kan, kita hukum campuran kan seperti itu Pak ya. Indonesia menganut hukum campuran ya. Nah terkait dengan restoratif justice ini ya, perkara perempuan dan anak ini ya, artinya menurut dalam sejarah sepemahaman Bapak selaku akademisi ya, jadi bagaimana sih perkembangannya ya di dalam atau mewarnai paling tidak hukum positif kita ya. Apakah dia memang banyak lebih keberadaannya lebih diadakan atau bagaimana? Silakan Pak, mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul dalam dialog diskusi tentang sesuai tema eksistensi juga yang sama keberadaan hukum adat di Indonesia. Jadi saya sebenarnya dalam penyelesaian studi doktor saya melakukan riset tentang hukum adat, hukum pidana adat di Indonesia. Jadi memang sangat menarik sekali sebagaimana dijabarkan tadi dari pemateri, terutama dari pihak kepolisian, dari kejaksaan dan dari Bapak. Saya lihat sangat luar biasa sekali. Saya mungkin hanya beberapa bagian yang ingin saya coba jabarkan di beberapa hasil riset yang pernah saya lakukan tentang hukum adat, hukum pidana adat di Indonesia. Hukum pidana adat di Indonesia memang hukum adat ini memiliki pola dan corak tersendiri ya di dalam penyelesaiannya ya, di beberapa daerah tertentu yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini beragam suku bangsa ya, dan keunikan juga ya dalam proses penyelesaiannya. Memang saya sebenarnya melakukan beberapa studi literatur bahwa saya hanya menemukan, jadi kedudukan hukum adat berdasarkan hasil riset, saya hanya menemukan 2 daerah yang memiliki legitimasi secara positif ya tentang keberadaan hukum adat itu sendiri, yaitu yang pertama adalah Aceh dan Papua. Jadi saya artinya berdasarkan pelulusan literatur itu saya menemukan itu hanya dua yang memiliki legitimasi secara positif ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
selanjutnya adapun yang lain di beberapa referensi yang saya coba telusuri memang dari rentan perjalanan bahwa sejak zaman Belanda dan lain sebagainya pengakuan itu ada ya, pengakuan tentang kedudukan hukum adat di tahun beberapa saya lupa, saya sebenarnya tadi lupa masukkannya dalam catatan itu, dan pada akhirnya ternyata dengan keberadaan hukum positif ya, saya melihat di sisi lain bahwa itu sudah dihapus jadi kan di sini saya juga kan pertama mendudukan tentang asas bahwa persoalan yang sama tidak boleh dituntut dua kali ya, persoalan yang sama tidak boleh dituntut dua kali. Setelah saya melakukan penelitian riset, saya melihat bahwa ternyata bahwa dua peradilan yang berbeda. Nah ini persoalannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terjadi. Kenapa setelah diselesaikan dalam proses hukum adat, tapi masih di dalam proses hukum positif? Dan memang legitimasi itu sebenarnya tidak mendapatkan pengakuan itu. Menurut saya ya, bahwa saya menemukan hasil beberapa ternyata peradilan yang berbeda, dua peradilan yang berbeda yang dimaksudkan dari asas itu ternyata bukan pengenaannya seperti itu. Jadi boleh dalam proses peradilan, juga boleh dalam proses penyelesaian hukum adat. Tapi kalau berbicara masalah eksistensi, hampir semua beberapa daerah tertentu yang ada di Indonesia itu masih menerapkan proses penyelesaian. Memang tadi disampaikan tentang penyelesaian non litigasi, memang masih ada. Tapi saya tadi setelah mendengar dari beberapa pemateri tadi, baik dari kepolisian, kejaksaan dan Bapak, saya apalagi sudah bisa bernapas lega bahwa ternyata proses penyelesaian hukum adat ketika persoalan hukum itu ada, ternyata boleh secara hukum positifnya dengan legitimasi dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Mungkin itu gambaran ini, karena sebenarnya saya juga malah dari posisi seperti ini saya mungkin menyarankan mahasiswa kita di Laki Dende untuk lebih jauh lagi ya, melakukan riset penelitian berkaitan tentang eksistensi hukum adat yang ada di Indonesia ya. Terkait kedudukan memang mungkin semua ya, saya mungkin secara umum bahwa legitimasi itu sebenarnya kedudukan hukum adat ini telah ada ya, dengan berdasarkan tentu Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ya, pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan Republik Indonesia. Jadi mungkin itu sebagai dasarnya selama dia masih hidup dan tumbuh, selama itu juga masih berlaku. Jadi kalau syaratnya memang sudah tidak tumbuh dan hidup ya secara otomatis mungkin tidak berlaku lagi. Mungkin itu kalau ketentuan dasarnya banyak sudah tadi dijelaskan begitu panjang lebar. Terkait dengan kedudukan, saya juga coba melakukan penelusuran literatur tentang beberapa putusan. Jadi ternyata jauh sebelumnya ternyata hakim ya di dalam pengambilan putusan saya melihat bahwa dia masih melakukan pendekatan ratio residendi ya, dalam hal ini bahwa berdasarkan hati nuraninya dan berdasarkan apa yang ada. Saya lihat ada beberapa putusan termasuk di Bali juga ada putusan pengadilan yang mengakomodir kepentingan hukum adat, juga di selain Bali, Denpasar, Makassar juga ada, di beberapa daerah seperti Sengkang, di Pengadilan Negeri Kendari juga ada putusan ya, putusan yang tahun berapa ini, tertanggal 15 tahun 87 ya, juga mengakomodir kepentingan tentang keberadaan eksistensi hukum adat. Mungkin itu pada kesempatan ini nanti kita diskusi lagi ya terkait itu. Saya kembalikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sudah secara gamblang mungkin dari akademisi tadi memaparkan bahwa keberadaan eksistensi hukum adat itu masih tetap dipertahankan. Mungkin dari para peserta ya, yang ada hal yang mungkin
ditanyakan dari mahasiswa, dari para tokoh, ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak dari Kejaksaan, kemudian Bapak dari Polres, mungkin beserta timnya ya. Bapak apa lagi, pelindung kemasyarakatan gitu Pak ya. Bapak pembimbing kemasyarakatan. Saya juga baru dengar kalau seandainya terjadi masalah apa-apa, boleh saya datang ke Bapak mungkin gitu ya Pak. Ya, saya belum saya tidak familiar dengan hukum dan lain sebagainya. Makanya sangat senang saya juga diundang sini mungkin untuk menambah wawasan kita sedikit. Kemudian Bapak tadi yang ya, Bapak dari ini lagi. Baik, terima kasih. Banyak sebenarnya pertanyaan saya yang memang saya tidak saya tidak tahunya, memang makanya saya bertanya Pak yang masalah hukum. Baik, yang pertama adalah masalah sejauh mana, langsung saja to the point mungkin. Kira-kira nanti Bapak siapa yang berwenang untuk menjawabnya, mungkin berdasarkan pertanyaan saya saja mungkin Pak ya. Sejauh mana intervensi hukum apa lagi namanya tadi, hukum positif ya Pak ya, hukum positif ini atau hukum formil ini terhadap hukum adat, sejauh mana intervensinya? Karena selama ini kan mungkin dari berdasarkan penglihatan saya itu banyak sekali hukum, terutama di apa ya, di lingkungan saya mungkin yang saya hadapi itu hukum adat yang mungkin harus mendapatkan sedikit mungkin intervensi juga dari mungkin hukum positif ini. Ya, jadi itu yang pertama. Sejauh mana? Apakah dia bisa memberikan pengaruh atau merubah atau bagaimana sedikit kalau memang hukum adat itu misalnya dilihat tidak layak atau belum layak begitu? Ya, seperti itu. Apakah gimana ya? Ataupun sebaliknya begitu? Ataupun sebaliknya seperti itu? Ya, itu mungkin yang pertama. Kira-kira itu. Nanti sebentar akan ada mungkin berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada kita semua. Mungkin sebelum menyampaikan pertanyaan yang akan saya tanyakan, pertama-tama yang saya hormati bapak-bapak narasumber dari seluruh lembaga yang telah menyampaikan tadi apa yang telah disampaikan pada dialog atau diskusi hukum pada saat ini. Nah, kemudian perkenalan dulu. Nama saya pribadi Komang Jelena Putra. Saya delegasi dari Perhimpunan Pemuda Hindu Kabupaten Konawe. Langsung saja, adapun pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan kepada pihak kepolisian. Untuk dari pihak kepolisian, mungkin pertanyaannya Pak sedikit agak menyimpang dari hukum adat, namun tetap di perkara anak. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa khusus anak-anak
katakanlah di bawah umur. Di zaman sekarang atau zaman modernisasi ini banyak sekali kita temui atau kita lihat anak-anak yang mengendarai kendaraan sepeda motor di katakanlah di pusat jalan raya atau jalan kota. Nah, dan kemudian kita ketahui ada yang namanya sistem kelengkapan surat-surat dalam berkendara tersebut. Dalam hal ini yang akan saya bahas itu tentang surat izin mengemudi. Nah, tentunya kalau kita pengendara itu harus punya salah satunya itu surat izin mengemudi. Nah, kemudian salah satu persyaratan untuk membuat surat izin mengemudi adalah mempunyai KTP. Nah, mungkin pertanyaan sedikit berlanjut. Kemudian salah satu syarat untuk mempunyai KTP itu kalau saya tidak salah 17 tahun ke atas. Nah, bagaimana dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut? Yang pertama, sementara anak-anak di bawah 17 tahun itu belum mempunyai KTP, tapi ketika berkendara tentunya tidak mempunyai kelengkapan surat-surat, dalam hal ini SIM. Itu yang pertama, Pak. Bagaimana pihak kepolisian menanggapi hal tersebut? Dan kemudian pertanyaan kedua mungkin untuk dari pihak dosen atau akademisi kampus. Nah, telah kita ketahui bersama, hukum formal yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Kemudian hukum adat bisa kita katakan hukum yang diselesaikan secara adat atau secara kekeluargaan. Nah, bagaimana Bapak menyikapi? Apakah sejauh mana pentingnya hukum adat terhadap hukum formal? Sementara kita ketahui kan di hukum adat tentunya kalau membuat efek jera kepada pelaku kejahatan itu kayaknya kurang tepat, karena kan diselesaikan secara kekeluargaan. Saya misalnya diselesaikan dengan misalkan dikenakan denda atau apa, membayar atau apa. Nah, sejauh mana pentingnya hukum adat di Indonesia? Kemudian apakah hukum adat bisa menghalangi pelaksanaan hukum formal yang berlaku di Indonesia? Seperti yang saya katakan tadi, hukum formal adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sementara di hukum adat kayaknya efek jera terhadap pelaku kejahatan itu tidak ada di situ. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Mungkin hanya itu dulu pertanyaan dari saya. Mungkin setelah berjalan diskusi bisa timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi, ya. Yang satu dari Ibu, ya, perwakilan dari PHDI yang membidangi masalah pemberdayaan perempuan dan anak, ya, kebetulan beliau. Yang satu, dua tadi dari mahasiswa, ya. Mungkin yang dari terkait ini sama-sama yang berkaitan dengan hukum adat ini, Pak. Ya, mungkin dari akademisi ini tadi, ya, salah satu. Yang satunya dari Polres, ya, pertanyaannya terkait dengan masalah SIM, ya, anak di bawah umur. Ya, jadi tadi dari Ibu, ya, menanyakan, Pak, terkait bagaimana, ya, kalau tidak saya salah Bu, ya, tangkap itu, ya, relevansinya mungkin yaitu hukum adat, ya, dengan hukum positif, kan gitu Bu, ya. Ya, relevansi keberadaannya dan sejauh mana, ya, hukum adat itu diberlakukan, kan seperti itu Bu, ya. Yang paling tidak gimana Bu? Ya. 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 Jadi sejauh mana, ya, hukum positif, ya, mempengaruhi hukum adat, ataukah ada
timbal baliknya mungkin seperti itu. Apakah hukum adatnya yang mempengaruhi hukum positifnya, kan seperti itu. Nah, itu apa namanya pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab, Pak. Sebenarnya kalau dari kami ini kan hanya paling banyak meneliti dan mendalami hasil apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena kami tidak punya legitimasi, ya. Mungkin secara akademiknya mungkin bisa saya jawab, ya. Tapi implementasi dan lain sebagainya itu sebenarnya hasil akhir adalah apa yang telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya tadi sebenarnya ada dua sebenarnya asas. Jadi saya mungkin hanya terkaitan teori, ya, teori. Sebenarnya kan asas equality before of the law, ya. Ada satu lagi yang pasal 1 ayat 1, ya. Apa nulum delictum nola poena sine previa punale, bahwa tiada ketentuan itu sebelum diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Nah, persoalan kemudian tentang apa lagi? Pertanyaannya tadi terkait bagaimana kekuatan, apakah saling mengintervensi dan lain sebagainya. Kalau secara jujur, kalau kita mau lihat, bahwa saya menilainya bahwa ada dua ketentuan hukum adat, tinggal dilihat saja, ya. Semuanya masing-masing memiliki kedudukan hukum, sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang sama sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi hukum adatnya juga memang tetap, ya. Dari hukum positifnya juga sama. Kalau kita mau lihat dan telusuri bahwa sejarah perjalanan bangsa ini, khususnya di Indonesia, kalau kita lihat bahwa saya berpikirnya bahwa sebelum ada mungkin hukum positif yang ada yang kita akui sekarang ini, hukum adat telah ada jauh sebelumnya, ya. Namun karena mungkin karena lagi pula kita tidak nafikan bahwa hukum positif yang ada ini adalah merupakan anak kandung dari hukum Belanda, ya. Kalau kita mau dudukan, kalau kita mau lihat, ya, anak kandung dari hukum Belanda yang selama ini kita anut, ya, tidak terlepas dari itu. Sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya tumpang tindih sebenarnya antara kedua, yang mana lebih didahulukan. Tapi kalau saya melihatnya bahwa bergantung dari posisi kasusnya dulu, ya. Apakah yang bersangkutan mau proses penyelesaian dalam hukum adat, ya sah-sah saja, silakan dalam proses hukum adat. Akan tetapi kan permasalahan kemudian biasa didudukan satu persoalan, ini secara akademiknya saya lihat didudukan satu persoalan, ada yang mau dalam proses penyelesaian adat, tapi ada juga yang tidak mau dalam proses hukum adat dan menginginkan bahwa itu proses lanjut. Nah, itu bergantung dari pihak yang mana yang menginginkan itu. Ya, kalau memang harus proses lanjut, ya biasanya pihak kepolisian akan tetap melanjutkan proses hukum itu. Nah, begitupun kalau umpamanya kalau dia merasa damai dengan putusan adat, ya tidak ada masalah. Artinya bahwa bagaimana saya langsung jawab saja tadi, sebenarnya kedudukan hukum adat ini dia lebih mengedepankan kepada sanksi sosial sebenarnya, lebih kepada sanksi sosial, bahwa perbuatan yang dilakukan ada beberapa teori baik supomo dan lain sebagainya. Saya baca bahwa sebenarnya ada juga ketakutan dari kekuatan langit, supranatural, kekuatan yang di luar magic sebenarnya. Jadi keyakinan masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan sanksi baik magic, ya, kalau secara umumnya bahwa ada sanksi, kalau mungkin balik karma, ya, ada karma dari perbuatan yang dilakukan, itu mungkin kekuatannya. Kalau persoalan hukum positif, ya sudah pasti setiap perbuatan yang diatur dalam undang-undang dan diputuskan oleh pengadilan, ya sudah itu yang harus dilakukan. Untuk mengukur itu mana yang lebih efektif ataupun tidak efektif, ya bergantung dari orangnya, karena itu susah, ya, susah untuk mengatakan bahwa efek jerah dan jerahnya. Sebenarnya kedua-duanya bergantung dari korban sebenarnya. Apakah dia jerah dari perbuatan itu, ya mungkin di hal-hal tertentu, di sisi orang-orang tertentu mungkin jerah dengan perbuatan itu, dengan proses penghukuman itu, ya. Tapi di satu sisi mungkin juga tidak jerah, sering juga melakukan perbuatan yang sama. Jadi susah untuk mengukurnya tentang efektivitas tentang perbuatan orang, susah. Jadi bergantung dari manusianya itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jawab pada kesempatan ini. Saya kembalikan. Baik, ya. Tadi sudah dijawab. Tadi yang jelas pada intinya bahwa hukum adat, ya, sangat
masih berkolaborasi Pak ya dengan hukum positif. Ya, tadi itu yang saya dapat tangkap ya. Kemudian tadi dari pertanyaan dari mahasiswa kepada pihak polisian mungkin ya terkait dengan umur Pak, anak ini itu bagaimana itu ya, mungkin bisa dijawab Pak. Terima kasih. Saya mencoba untuk menambahkan tadi dari pertanyaan Ibu Bu Made ya. Ya, sebelum saya beralih kepada pertanyaan saudara kita, intervensi hukum positif terhadap hukum adat di dalam masyarakat, Budi. Oh iya. Sebenarnya di sini bukan intervensi hukum positif terhadap hukum adat, tapi kami pengalaman kami selaku penegak hukum di lapangan, dalam hal ini penyidik, kami melakukan koordinasi kami melakukan koordinasi kepada para terhadap hukum adat itu dalam hal ini para pelaku adat atau tokoh-tokoh adat. Yang pertama itu ketika itu terjadi misalnya suatu tindak pidana, lantas pelaku dan korban ini terjadi kesepakatan damai. Jadi kami langkah yang kami melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat, mungkin dalam hal ini kepala desa atau lurah. Di samping itu juga kami melakukan koordinasi kepada tokoh adat bahwa bagaimana caranya supaya persoalan tindak pidana yang terjadi ini bisa diselesaikan secara adat. Itu yang pertama mungkin yang saya tambahkan. Yang kedua terkait masalah apa tadi, pelanggaran SIM ya. Ketika kami dari pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani terkait masalah lalu lintas itu yaitu kepolisian lalu lintas. Jadi saya coba menjawab saja ketika kami menemukan seorang anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan di jalan raya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu bahwa yang berhak melakukan mengendarai kendaraan di jalan raya itu dia harus memiliki surat izin mengemudi. Tapi karena kalau anak di bawah umur itu kan belum memiliki surat izin mengemudi, yang mana batasan umur itu 16 tahun. 16 tahun itu harus memiliki surat izin. Tapi ketika kami menemukan anak yang belum memiliki surat izin, kami secara diskresi menghentikan anak tersebut dan mungkin memanggil orang tua dari anak yang bersangkutan. Setelah itu kami memberikan penjelasan terkait masalah aturan untuk berkendaraan di jalan raya. Itu yang pertama, karena dampaknya juga itu akan karena dia anak itu hitungannya karena dia secara emosional itu belum bisa mengendalikan atau belum layak untuk mengendarai kendaraan di jalan raya karena akan bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan terkait ini. Yang dari mahasiswa deh ada? Silakan. Mumpung ini kita undang narasumber loh, ya, yang berkompeten di dalam. Ada. Silakan kalau ada. Ya. Mic-nya mungkin bantu, Dek. Baik, terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, kenapa hukum adat harus dikaitkan dengan perlindungan anak dan perempuan, Pak? Padahal di Indonesia kan sudah ada hukum yang dibuat tanpa harus melihat hukum adat itu sendiri.
Mungkin cukup Pak, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya mahasiswa Pak, ya, kenapa katanya hukum adat dikaitkan dengan keberadaan hukum perlindungan ya perempuan dan anak yang berkonflik mungkin dengan hukum. Ya, itu. Ada yang lain mungkin sebelum ini? Mungkin dari Ibu WHDI mungkin Bu, silakan Bu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, mungkin di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nyaman Purnamansasi dari organisasi WHDI Kabupaten Konawe. Mungkin langsung saja saya bertanya, mungkin ini pribadi untuk Bapak Agus mungkin ya, karena ini menyangkut hukum adat, terkhususnya untuk hukum adat kita orang Bali. Ini tentang perempuan, hak dan kewajiban kita sebagai wanita Bali. Yang selama ini yang kita tahu kan hanya kewajiban, sebagian besar itu wanita Bali yang bisa dikatakan misalnya pendidikannya yang tidak terlalu tinggi, mungkin seperti saya tidak mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia, tapi kami tetap mematuhi hukum-hukum adat yang berlaku di adat kami sendiri. Contohnya, kami perempuan Bali itu harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai wanita Bali, seperti membuat, kalau kami itu kan membuat sajen gitu istilahnya, melakukan tanggung jawab sebagai wanita Bali itu sangat besar, membantu bekerja untuk suami dan sebagainya. Di sini yang saya tanyakan, misalnya kalau wanita Bali bermasalah dalam keluarga dan berujung pada perceraian, itu wanita Bali itu tidak mendapatkan hak sedikit pun dari keluarga suaminya. Walaupun selama dia tinggal di situ, dia ikut bekerja keras untuk membangun keluarganya sendiri. Terus bagaimana itu tanggapan untuk hukum positif untuk hukum adat yang berlaku di adat kami itu Pak? Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi ada 2 pertanyaan Pak. Yang tadi tapi untuk saya katanya 1 tadi ya berkaitan dengan adat Bali. Ya, kita lepas saja, diskusi lepas saja mungkin dalam hal ini ya sambil santai ya, karena kita di sini aparat penegak hukum ya, ada akademisi dan juga memang yang kami undang ini para tokoh-tokoh lembaga Pak. Jadi kita saling mengisi saja ya. Jadi sambilan Pak ini minum, ini jus juga ada ya, kita santai aja. Ya, jadi Bu, yang terkait mungkin sebentar Pak ya, yang terkait dengan tadi ya, masalah hukum adat ya. Ya mungkin saya langsung ke masalah hukum adat Bali ya. Ya, supaya ini kebetulan seperti ini Bu ya. Hukum adat Bali ya. Jadi kita pahami bersama hukum adat itu adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat dan seperti itu yang memang secara hukum negara dan itu diakui. Nah, masing-masing hukum ya yang ada di negara kita ini memiliki karakteristik dan pertumbuhan dan budayanya masing-masing. Nah, terkait dengan adat Bali ya, memang sejauh ini memang lebih terjadinya diskriminasi ya kalau kita lihat. Tetapi pada sebenarnya kalau kita melihat di dalam peraturan hukum positif, hak antara laki dan perempuan itu sebenarnya sama ya, tidak ada perbedaan di situ, tidak ada. Nah, terkait tadi ya persoalan manakala ya dalam kebanyakan ya adat Bali itu ketika misalnya dalam kasus-kasus perkawinan, perceraian itu ya, ini berkaitan dengan restoratif justice juga ya, masalah perempuan dan anak ya. Jadi perempuan-perempuan ya yang mana yang notabene tidak memiliki ya, kalau di kami itu ya, artinya di komunitas adat Bali yang mana dalam ini jelas agamanya Hindu kan gitu. Jadi kadangkala jarang untuk mengurus akta nikah itu, artinya untuk pencatatan sipil itu. Nah,
bagaimana manakala terjadi masalah hukum atau ibaratnya ada masalah perceraian terkait dengan hak-haknya itu kadangkala mohon maaf saja kalau dibawa ke ranah kepolisian, misalnya entah kasus dia nanti ke ranah perzinahan atau suaminya itu terkadang kendala, Pak. Manakala tidak ada akte nikahnya, kan seperti itu. Nah ini memang menarik sekali kalau misalnya dalam hal ini apakah ya tidak adanya akte nikah dan bukti-bukti lain itu apakah bisa diproses, kan seperti itu. Nah ini juga nanti akan menjadi perbincangan yang kita akan bisa tambahkan diskusikan. Nah sejauh ini terkait tadi pertanyaan Ibu ya, baru-baru ini ya saya di LBH menangani perkara ini gugatan Bu ya, perceraian ya. Jadi dalam hal ini sesama Hindu ya, itu ya memang mereka memiliki akte nikah ya. Jadi siapa dalam hal ini selaku yang menggugat di antara para pihak itu jelas ada penggugat dan yang digugat, kan begitu kan. Jadi dia membuat alasan-alasan itu. Ya, macam-macam lah alasannya di situ. Nah, terkait itu ya, sebenarnya pada prinsipnya hukum positif kita ya, yang saya pahami ini ya, sekarang kan bagaimana apakah di dalam gugatan itu ya, di dalam posita dalilnya itu dan isi petitum tuntutnya itu meminta enggak pertanggungjawaban, kan itu yang menjadi utama dulu gitu. Kalau tidak meminta juga hakim tidak bisa mengabulkan di permintaan, kan itu. Nah, kemudian terlepas dari misalnya kalau perkara itu tidak masuk ke dalam ranah litigasi, non litigasi, ya. Nah ini kadangkala susah tokoh-tokoh adat kita ya untuk menyikapi itu, karena pada dasarnya di komunitas Bali pada umumnya itu tokoh adat, lembaga itu bukan bisa memutus, itu menjadi persoalan. Dia hanya bisa mampu untuk bagaimana mendamaikan kedua belah pihak itu, mencari jalan keluar, mengetengahkan, kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan hak-haknya ya, itu sama sebenarnya, tidak ada pembedaan. Seperti kalau istilahnya kalau mau untuk diajukan ya harus ada dasar Bu. Iya, paling tidak ada legalitas hukum. Nah ini kalau tidak ada legalitasnya, misalnya buku nikahnya kan seperti itu tidak ada ya, paling tidak pihak berwajib maupun dalam hal ini untuk ini apa dalilnya, kan seperti apa yang menjadi dasar perikatan itu sebuah terjadinya sebuah perkawinan itu seperti itu, kapan dan di mana waktu. Nah memang sejauh ini banyak memang dari komunitas kita tidak ada memiliki akte itu yang sangat repot. Tetapi apakah dalam hal ini bisa diajukan, kan seperti itu? Bisa, kenapa tidak? Dalam hal ini tergantung bagaimana nanti kemampuan di dalam melakukan pembuktian itu, ya kan. Akta di bawah tangan kan ada, kan seperti itu, bukti surat misalnya ataukah saksi, kan seperti itu. Nah seperti itu. Nah terkait dari sebetulnya hak apa saja Bu, ya perlu saya sampaikan sebenarnya untuk menuntut hak ya itu kan paling tidak harus ada persoalan, ada yang dipersoalkan. Masalahnya apa? Itu yang harus perlu dipahami. Masalahnya apa? Misalnya kalau masalah perceraian, ya kemudian menuntut hak-hak tanggungan, masalah nafkah anak atau nafkah yang lainnya itu, sepanjang mampu untuk membuktikan dan memang ada pembagian dari harta yang dimiliki, ya, yang artinya harta yang dimiliki selama menikah, harta gonimi, ya, beda dengan harta bawaan, itu bisa. Kenapa tidak? Itu di Muslim, ya, umat kita, ya, saya banyak memperjuangkan itu,
yang mana di mana di situ ada masa hak-hak masa lampaunya, nafkah idahnya, hak-hak daripada kebutuhan yang dia harus lakukan, tanggung jawab. Ketika orang bercerai, tanggungan suami itu ya terbatas, dalam artian masih mempunyai tanggungan itu sepanjang hakim mengabulkan, itu tanggung jawab itu ada seperti itu. Nah, jadi terkait dengan memang hukum kita, hukum adat kita, ya memang sejauh ini larinya memang ke hukum positif, Bu. Jadi lari ke hukum positif, artinya para penegak hukum, hakim itu acuannya tentunya di undang-undang. Misalnya kalau di hukum perdata itu di KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 1974, misalnya kalau masalah perkawinan itu ada dasarnya, dasar hukumnya di situ. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan, misalnya menuntut hak-hak itu sama sebenarnya. Tergantung dari kitanya saja mau menuntut apa, kan begitu, Bu. Tidak ada misalnya tidak ada tanggung jawab dibuang begitu saja. Saya pun juga dalam hal ini tidak sependapat dengan hal itu. Sepanjang kita mampu untuk melakukan misalnya berbuat dan menuntut, ya terlepas dari apakah misalnya dikabul atau itu kan relatif, tergantung bagaimana kita mampu untuk membuktikan dalil-dalil itu. Dan kemudian mungkin terkait dengan masalah kekerasan, ya, yang ada di masalah perempuan dan anak, Bu, di komunitas kita, ya memang semenjak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini, ya memang ya mungkin Bapak penyidik sudah tahu, ya, bahwa memang perlindungan perempuan itu memang ya non diskriminasi, ya. Sekarang saja, ya, sedikit saja, istilahnya maksud kita bukan dalam artian penelantaran, kemudian ada kekerasan itu bisa diproses, karena ini walaupun dalam hal ini dalam keluarga yang di sini kan deliknya delik aduan, Bu. Iya, aduan. Tentunya ada yang mengadu, tentunya dari aduan itu kan diproses seperti itu. Ini ranahnya Bapak-bapak penyidik dari kepolisian, ya, sepanjang berkaitan dengan hal itu. Itu, Bu, mungkin dari saya sedikit. Nah, mungkin dari akademisi, mungkin dari tadi yang berkaitan dengan hukum adat. Semuanya ini kita berbagi. Ada dari Bapak, ada dari kejaksaan, kepolisian. Jadi menjawab itu sebenarnya kedudukan hukum adat itu bergantung dari masing-masing adat ada tertentu, karena artinya tadi keanekaragaman, ya, keanekaragaman. Selama sebenarnya ini hukum adat ini sebenarnya antara ada dan tiada sebenarnya. Pilihan hukumnya sebenarnya ini ke sana sebenarnya. Ada dua pilihan hukum sebenarnya yang bisa dilakukan, ya. Kalau memang masih meyakini bahwa ketentuan tadi pertanyaannya terkait apa tadi sebenarnya? Masalah hak. Ya, sebenarnya itu pilihan sebenarnya, ya. Pilihan. Kalau saya menilainya bahwa itu adalah pilihan. Kenapa saya katakan adalah pilihan? Kalau memang dalam proses pelaksanaan hukum adat dan merasa adil, ya, menurut adat tertentu, ya, saya kira tidak ada masalah, ya. Tapi kalau jika merasa bahwa apalagi merasa tidak adil, ya, ada proses upaya hukum yang bisa dilakukan. Saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan persoalan apa lagi proses, karena awal mungkin diakibatkan oleh proses perceraian, ya. Perceraian tentu ada dasar-dasar syarat-syarat tertentu mungkin yang harus dipenuhi. Mungkin saya sedikit menambahkan, ya. Tadi pertanyaan dari Ibu, sejauh mana intervensi hukum positif terhadap hukum adat. Jadi ini sebenarnya antara hukum adat dan hukum positif sebenarnya dia berjalan secara bersamaan. Jadi gini, bahwa di beberapa masyarakat adat itu terhadap hukum positif juga dia masuk dalam hukum positif. Saya mencontohkan, jadi gini, di provinsi Aceh khususnya
bahwa keberadaan hukum adat ini sebenarnya mempengaruhi hukum positif. Di mana saya mencontohkan di Aceh itu selain menerapkan hukum positif, juga menerapkan hukum adatnya, masyarakat adatnya. Dalam hal ini sebenarnya lebih ke hukum Islamnya. Jadi saya mencontohkan bahwa saya pernah ada teman di Kejaksaan Negeri Aceh, bahwa dia tetap mempertimbangkan hukum adat. Jadi dia pernah menangani perkara perzinahan. Selain hukum jelas di KUHP diatur dalam pasal 289 KUHP pidana. Tapi di amar tuntutannya dia memasukkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adat, di mana selain menghukum dengan pidana penjara, juga dihukum dengan pidana adat, di mana dia di Aceh itu setiap hari Jumat pasti ada pelaksanaan hukum cambuk. Nah, inilah saya bilang bahwa hukum adat dan hukum positif berjalan bersamaan gitu. Nah, terus menjawab pertanyaan dari adik siswa tadi, kenapa harus ada hukum adat kalau sudah ada hukum positif gini-gini? Ya, kita kembalikan bahwa hukum adat hadir di sini adalah dikaitkan dengan restoratif justice, bahwa mengembalikan kepada keadaan semula, di mana restoratif justice ini adalah kedua belah pihak bersepakat untuk damai, gitu. Walaupun sebenarnya nanti kesepakatan damainya itu tidak terpenuhi, bahwa barulah hukum positif berjalan di situ. Itu sedikit yang saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak. Tambahannya sudah sangat luar biasa sekali. Ya, mungkin kalau ada mungkin Pak yang mau ini satu ya dari PHDI ya. Terkait dengan perceraian dan perkawinan secara hukum adat, kami di Hindu untuk Konawe sebagian besar masih belum memiliki akte perkawinan seperti yang disampaikan tadi, yang dari Dukcapil ya, belum kita memiliki, baru sebagian kecil memiliki. Nah, tapi apakah ini bisa ketika misalkan mereka bercerai? Di beberapa desa kami perceraian itu masih menyampaikan ke ketua adatnya gitu, jadi ada prosesi adatnya, mereka dikasih waktu 3 bulan atau berapa bulan sesuai kesepakatan. Setelah itu mereka belum bisa ingkrah gitu atau belum bisa berdamai, jadi mereka diputuskan untuk bercerai. Nah, apakah ini bisa digunakan nanti kalau mereka menuntut secara seperti yang disampaikan Ibu WHD tadi, apakah ini bisa digunakan untuk menuntut secara perdata? Kan harus ada buktinya kan, ketika mereka menikah secara adat mereka ada dari parisade desanya, ada surat keterangan atau sejenisnya itu. Nah, terus ketika mereka bercerai dibuatkan sejenis juga surat keterangan gitu. Apakah ini bisa dipakai dasar untuk menurut perdata atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya Pak, mungkin dari bapak-bapak penyidik ini ranah perdata ya Pak. Ya, tapi kalau pidana gimana Pak? Kalau pidana bisa nggak? Misalnya paling tidak melaporkan ya, katakanlah ada dugaan, ya, dugaan misalnya persinahan ataukah persinahan lah kalau di kebudayaan, atau penelantaran bila mana tidak memiliki dokumen, dalam hal ini buku nikah ya. Kalau kami kan akte nikah ya, kalau di Hindu itu akte perkawinan itu. Nah, apakah legitimasi hukumnya ini, keberadaan itu apakah bisa diproses atau bagaimana sejauh ini menurut pemahaman Bapak di kepolisian ya? Mungkin itu Pak, mungkin itu maksudnya ya. Kalau perdata kan ranahnya beliau ini penyidikan Pak, ya, di kepolisian saja. Ataukah penelantaran? Ya, ya, demikian. Ya. Terima kasih. Kami coba menjawab. Ketika adat yang datang melapor terkait bahwa ada penelantaran keluarga atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga itu
Yang pertama kami minta itu surat nikah, legalitas mereka bahwa ada perkawinan. Ketika itu tidak ada legalitas perkawinan, otomatis misalnya terjadi kekerasan, kami paling masukkan dalam penganiayaan biasa. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oh, mungkin ada dari rekan saya yang menambahkan. Jadi mohon izin. Mungkin kalau terkait seperti yang disampaikan tadi, kalau sebetulnya kami di proses penyidikan, ya sebetulnya kami melakukan tindakan berupa mungkin penegakan hukum, ya kembali ke dasar undang-undang yang diatur di dalam KUH pidana kalau terkait dengan perkara pidana. Jadi terkait mungkin yang disampaikan tadi mengenai mungkin ada kaitannya dengan perzinahan atau mungkin penelantaran. Jadi dasar awal kami ya tetap mengacu kepada buku nikah, maksudnya untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara kedua belah pihak, dan itu dijadikan dasar kami nanti untuk melakukan proses hukum. Karena mohon maaf saja yang diakui oleh hukum selama ini yang kami dalam proses penegakan hukum dikatakan menikah apabila memiliki buku nikah. Ya. Jadi dan itu kan dijelaskan juga mengenai hak-hak masing-masing yang melakukan pernikahan tersebut. Jadi sebetulnya ini juga jadi kendala. Otomatis kalau misalkan pernikahannya tidak tercatat di KUA, sebetulnya kita nggak bisa berpikir bilang kita menikah nggak usah urus ini lebih lama lagi kalau kita mengurus ini. Sebetulnya kalau mau dipikir dampaknya lebih besar, karena mengenai ada hak nanti yang tidak terpenuhi, akan kesulitan dari misalkan pihak istrinya mau menuntut bagaimana, atau misalkan ada kekerasan dalam ini, kita tidak bisa tetapkan undang-undang KDRT. Kemudian mungkin sedikit lagi mungkin kami tambahkan terkait dengan hukum adat dan hukum positif. Sebetulnya yang disampaikan tadi benar bahwa dia berdampingan dan kedudukannya yang sama seperti disampaikan tadi oleh Pak dosen. Akan tetapi terkait dengan penerapan, sebetulnya ini biasa yang jadi dilema juga, karena terkadang ada daerah yang misalkan hanya menetapkan hukum-hukum adat saja, akan tetapi terkait sanksinya tidak ada diterapkan. Misalkan melakukan perbuatan, mungkin melakukan hubungan badan di luar pernikahan bisa dikenakan denda sekian. Maksudnya tidak ada efek jerah, maksudnya apabila dia tidak melakukan hal tersebut, efeknya atau proses untuk mendapatkan efek jerah dari pelaku ini tidak ada. Kalau dia tidak melakukan tidak mau melaksanakan, ya selesai begitu saja. Dan ya ini juga sebetulnya jadi dilema untuk kita di dalam penerapan hukum pidana. Terkadang masih ada yang mengaitkan, maksudnya terkait bilang proses hukum adatnya tidak dilaksanakan, dia menuntutnya ke proses pidana. Ya ini juga biasa kami sampaikan bahwa tidak bisa, memang dia berdampingan, tapi kita tidak bisa campur aduk antara hukum adat dengan hukum pidana. Seperti tadi yang disampaikan Pak dosen, kalau memang dia tidak puas, taruhlah misalkan pelaksanaan hukum adat selesai, dia mau melaporkan pidana, kami tidak bisa menahan. Maksudnya bilang karena sudah selesai hukum adat, sudah tidak bisa melapor pidana. Kita kalau memang ada perbuatan pidana yang dilanggar, kita masih bisa menerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin demikian. Maka. Ya, sebelum ini kita akhiri, masih ada mungkin yang mau bertanya terkait topik. Oh, satu. Ya, jangan dibawa pulang lu Bu pertanyaannya. Ini kita ada di Bu ya, saya sampaikan ini dari Bapas ya, lembaga pembimbing kemasyarakatan ya. Itu ada dari kepolisian, dari kejaksaan ya itu ya. Kami dari UBH dan dari akademisi dari universitas. Silakan Bu. Terima kasih. Mungkin lagi ada pertanyaan kedua, karena bukan mungkin selama ini ada kejadian yang seperti itu. Mungkin saya sedikit bercerita di sini. Ada seorang istri
dia menikah dengan suaminya sah secara adat. Maksudnya ada surat nikah dari adat. Dia berpamitan ke suaminya bekerja, tapi ternyata dia menikah dengan orang lain. Selama dia masih resmi menjadi istri suaminya yang pertama itu. Dan ketika dilaporkan hal itu, karena dia tidak memiliki akte nikah, hanya diperkuat dengan surat nikah dari adat, katanya itu tidak bisa diproses. Iya, itu kami jadi bingung. Maksudnya mungkin hal-hal seperti ini akan bisa dicontoh oleh orang lain. Bagaimana caranya supaya menimbulkan efek jera agar tidak dicontoh oleh orang-orang lain yang seperti itu, begitu. Dan itu kejahatan apa namanya? Kami juga bingung selama ini. Jangan sampai nanti generasi kami meniru hal seperti itu. Jadi kami juga bingung mau bicara, kami tidak tahu hukum apa itu namanya, kejahatan apa itu namanya. Kami tidak berani berbicara, begitu Pak. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Iya, baik Bu. Jadi memang perlu dipahami bersama bahwa pencatatan nikah ya di dalam akte nikah ya, buku nikah itu, sehingga perlu tadi saya menegaskan saja bahwa kehadiran negara ya dalam hal itu ya artinya untuk bisa melindungi ya secara hukum yang seperti itu. Terlepas dari misalnya kalau tadi sudah disinggung juga tidak tercatat itu ya dalam asas hukum kan sudah ada Pak ya tadi ya artinya memang sih bisa dilakukan menuntut hak dan tanggung jawab kembali kepada kalau secara pidana tadi sudah tegas disebutkan ya bahwa itu tidak bisa ya karena dasar untuk melakukan memproses itu harus ada dasar kapan dia menikah, di mana, siapa yang menikah, kan seperti itu harus paling tidak tercatat gitu. Dasar itulah yang dijadikan. Nah, inilah merupakan catatan kita bersama bahwa di komunitas Hindu itu sebagai bentuk kebersamaan dan pengetahuan kita bersama bahwa sekarang ya paling tidak bisa diberikan pemahaman bahwa paling tidak haruslah dia dicatatkan di dalam lembaran akte nikah negara kan begitu. Nah, terkait saya belum pernah menguji loh Bu. Iya, belum pernah menguji dan belum menemukan terkait dengan masalah keperdataan. Apakah di dalam yang tadi Ibu sampaikan bahwa tidak memiliki buku nikah itu bisa dilakukan proses, ya. Tetapi untuk mendalilkan sebuah sesuatu itu butuh bukti, ya. Artinya bukti surat, bukti saksi, dan petunjuk dan bukti-bukti lainnya. Kan itu harus dalam hukum pembuktian harus lengkap kan seperti itu. Harus paling tidak sempurna jadinya Bu gitu. Tetapi manakala dalam hal ini kan mungkin walaupun tidak ada buku nikahnya tetapi punya kartu keluarga. Kan gitu. Kemudian ada mungkin ikatan-ikatan hukum yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari memiliki pasangan suami istri, apalagi sudah memiliki anak. Ya, bukan berarti bahwa tidak bisa melakukan penuntut. Sebenarnya ini saya mau uji. Iya, belum pernah itu saya dapatkan itu dan saya sebenarnya kalau ada itu saya mau ingin uji gitu. Sejauh mana pengadilan dalam hal ini lembaga ini untuk bisa melakukan pemutusan terhadap sengketa yang memang misalnya kalau alat bukti yang memang boleh dikatakan masih di akta di bawah tangan saja kan seperti itu. Apakah kalau menurut saya itu sejauh dan mampu kita membuktikan kemudian di dalam pembuktian itu menjadi sempurna ya pasti bisa Bu gitu. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sudah pernah mengajukan atau belum kan gitu.
Nah itu yang menjadi persoalan di sini gitu. Karena belum dilakukan, sehingga kita tidak bisa menjawab kan seperti itu kan. Nah sebenarnya bisa sebenarnya kita uji itu. Ya itu Bu dari saya. Ya ada teman-teman yang lain bisa menambahkan mungkin dari para ini. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Ibu bahwa bagaimana ketika seseorang sudah menikah lantas pernikahannya itu hanya melalui proses adat saja. Lantas setelah menikah laki-lakinya mungkin atau perempuannya menikah lagi dengan laki-laki lain. Apakah bisa dituntut terkait masalah perzinahannya? Jadi saya jelaskan bahwa kami melakukan proses penyidikan itu harus memenuhi unsur daripada pasal dalam hal ini pasal perzinahan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu di pasal 284 itu. Jadi salah satu unsurnya itu bahwa dikatakan melakukan perzinahan itu kecuali salah satunya sudah memiliki istri atau sudah memiliki suami. Jadi untuk membuktikan itu apakah dia sudah memiliki suami atau sudah memiliki istri harus ditunjukkan dengan legalitas terkait masalah perkawinannya itu. Jadi untuk memenuhi unsur pasal 184 itu, karena kami juga penyidik harus sesuai dengan pemenuhan alat bukti sesuai dengan pasal 184 itu terkait masalah alat bukti yang harus terpenuhi di situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya ini sebagai kata penutup saja mungkin Pak, menanggapi ada pertanyaan dari teman-teman tadi dari mahasiswa. Jadi terkait dengan peran kami Pak dalam melakukan pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Selain itu kami juga melakukan pendampingan terhadap klien dewasa yaitu bagi narapidana dan tahanan dalam rumah tahanan atau lapas, melakukan pembinaan. Jadi mungkin perlunya perubahan mindset Pak, bahwa sekarang itu bukan efek penjaraan. Kalau zaman dulu kan sistem kepenjaraan kita, capek kita memukul Pak. Tapi residivis sampai 11 kali, 12 kali, artinya apa? Tidak efektif. Bukan dengan kekerasan itu, memang kodratnya manusia harus begitu. Ketika dia semakin ditekan, semakin melawan. Makanya sekarang lahirnya restoratif justice. Kebetulan saya pernah mengikuti mulai terbentuknya ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Saya ikut pelatihan tentang itu. Jadi bahwa dasar lahirnya ini bahwa untuk mengembalikan keadaan semula, bahwa pengambilan keputusan itu melibatkan beberapa pihak dan bukan merupakan pembalasan. Nah, jadi untuk menjadikan Malaysia yang seutuhnya kembali seperti semula, bahwa pada prinsipnya ada asas pada kami bahwa mereka tidak bersalah, mereka hanya tersesat. Itu kami punya simbol. Mereka tidak salah, hanya tersesat. Jadi harus dibenarkan. Ketika kita berpikir mindsetnya kita sebagai aparat penegak hukum bahwa ini harus penjarahan, itu salah, sudah salah kaprah, pasti penerjemahannya, penerapannya sudah pasti sudah salah. Nah, sama dengan kami, makanya kami dari Kementerian Hukum dan HAM dengan beberapa produk, banyak sekali produk sekarang, apalagi setelah ada COVID, mulai dari proses cuti bersyarat. Kenapa? Pembebasan bersyarat. Sekarang lagi asimilasi rumah untuk pencegahan COVID-19. Bahwa mereka itu sebenarnya masih terpidana, hanya dipidana di rumahnya. Nah, sebenarnya kenapa? Untuk menghindari overkapasitas lapas rutan. Jadi saya kira mungkin sedikit gambaran dari kami. Kami Bu dari Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM mungkin pesan dari kami bahwa perubahan mindset itu mengenai pembinaan narapidana. Nah, makanya kami meneliti layak dia untuk keluar. Nah, kedua mengenai hukum adat ini Pak, kami juga meminta peran dari masyarakat. Jujur, kami dalam kedudukannya dalam sistem peradilan pidana sebagai wakil fasilitator. Kami selalu mendorong bahwa pemerintah atau tokoh masyarakat, tokoh agama untuk aktif, tokoh adat aktif dalam proses diversi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Tapi terkadang memang dalam prakteknya
bahkan ini pihak-pihak tokoh adat atau apa, ketika dihubungi sulit untuk datang. Bagaimana mau tetap kita eksis? Sementara wadahnya sudah dibukakan. Isinya sudah dibukakan keran bahwa adanya restoratif justice, undang-undangnya sudah jelas, ada di muatan itu, tapi tidak siap lagi. Saya kira mungkin itu pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali Pak. Aplaus untuk kita semua dulu Pak. Iya. Jadi sebenarnya masih banyak ingin kita diskusikan. Tapi yang paling menarik bahwa sebelum saya tutup bahwa memang terkait dengan hukum adat, ya di komunitas Hindu itu memang ada hukum adat yang memang masih berpelihara. Cuma bagaimana sekarang adalah memunculkan kembali, ya, dan meneliti kembali, ya, dan menaikkan ke permukaan di sana sebenarnya memang terhadap restoratif justice, pemulihan keadaan sosial di masing-masing hukum adat itu ada, Pak. Ya, terlepas ya mungkin ada gambaran sedikit di kami di komunitas Hindu itu, ya, bahwa ketika seseorang melakukan misalnya katakanlah boleh dikata perzinahan, ya, itu ada kewajiban sanksi moral, ya, baik material maupun moral yang memang harus dilakukan dengan kewajiban yang memang notabene yang ada kaitannya dengan kepercayaan, Pak, dengan adat istiadat dan agama di situ, ya, melakukan ritual, ya. Nah, terlepas dari itu, hukum-hukum itu ada yang memang masih berjalan, ada yang tidak. Nah, di sisi lain juga para tokoh-tokoh agama, tokoh adat itu tidak berani juga untuk memberikan tanggung jawab dan sanksi itu manakala belum tertuang di dalam kesepakatan adatnya. Nah, ini yang menjadi persoalan juga. Jadi memang kalau dilihat dari kesepakatan adat itu kan memang harus ada perelem, ya. Kalau di komunitas adat Bali itu ada keputusan bersama. Tetapi kalau mana tidak ada seperti itu, tidak bisa juga dijalankan. Nah, inilah dengan kesepakatan sekarang dengan bahwa kita mendorong untuk terbentuknya semacam lembaga maupun hukum-hukum itu kembali untuk diangkat. Artinya diberlakukan seperti itu, paling tidak untuk menjawab dan merupakan bagian dari bagaimana eksistensi keberadaan hukum adat di negara kita. Itu mungkin dari saya, mungkin sebelum ditutup oleh Pak, saya ada mau kesimpulan ya yang disampaikan oleh adik, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca kesimpulan pada diskusi hari ini. Yang pertama itu, restoratif justice merupakan upaya pengembalian keadaan seperti semula, di mana menanggapi suatu masalah dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau dengan hukum adat, penyelesaian masalah non-pengadilan. Selanjutnya, adapun beberapa syarat dari restoratif justice ini dibagi atas dua, yaitu material dan formil. Material yang pertama, tidak menimbulkan penolakan bagi masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak pernah melakukan tindak pidana yang sampai pengadilan negeri, dan bukan suatu tindak pidana teroris. Secara formil, yang pertama, mengadakan surat perdamaian atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, mengganti kerugian yang timbul bagi pihak yang dirugikan. Selanjutnya, hukum adat dan hukum positif, penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi hukum adat dan hukum positif berkedudukan sama tetapi tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan. Selanjutnya, eksistensi hukum adat di Indonesia ada selama manusia masih hidup dan masih tumbuh, maka hukum adat tetap ada atau berlaku. Selanjutnya, hukum adat dan hukum positif berkedudukan sama, tidak saling menghalangi ataupun mengintimidasi,
Karena kedua hukum ini memiliki kedudukan yang sama, tergantung dengan penyelesaian apa yang akan dilakukan, baik itu penyelesaian secara hukum positif maupun penyelesaian masalah dengan menerapkan hukum adat. Itu sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itulah Bapak Ibu, sekali lagi kami selaku penyelenggara dalam diskusi dialog pada sore hari ini ya, berterima kasih terutama kepada instansi yang terkait di sini yang telah memenuhi undangan, baik selaku pemateri dan selaku peserta. Jadi kami selaku penyelenggara ya, memohon maaf kepada Bapak Ibu manakala ada hal yang kurang berkenan ya, mulai dari penyambutan dan hingga penghujung dalam acara diskusi ini ya. Sekali lagi kami mohon maaf atas nama penyelenggara dalam hal ini diskusi dialog, dan terlepas kami juga berharap ke depan kegiatan ini mungkin akan kita tetap akan selalu ya akan kita lakukan. Jadi kapok-kapok Bapak Ibu kami mohon, karena jujur saja kami di LBH Konawe konsisten dan memang dalam hal ini merupakan bagian dari bagaimana pemberdayaan hukum masyarakat ya, kemudian melakukan riset. Kami juga itu yang kami lakukan untuk sebagai penambah khasanah dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum kita. Jadi demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kedatangannya, lebih dengan kerendahan hati semua ya, dengan kerendahan tutur kata kami yang memang ada kurang dari berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Saya tutup. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Om Santi 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 Om. Terima kasih.